Tuhan, tapi juga kematian kami, bahkan hidup setelah kematian kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan bersama-sama firman-Mu, nyatakanlah kiranya apa yang menjadi isi hati-Mu kepada setiap kami. Sehingga kalau Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang berkuasa, sejauh mana ya Tuhan kami juga boleh menyikapi secara benar, sejauh mana kami juga boleh berbagian secara benar. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, nyatakanlah kebenaran-Mu kepada setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Berkatilah kiranya pemberitaan firman Tuhan sebentar ini. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, dalam nama Yesus yang berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan eksposisi Lukas kita. Kita sampai di Lukas pasal yang ke-7. Kita akan bersama-sama melihat ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-23. Ya, Lukas pasal yang ke-7 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-23. Jikalau sudah menemukan saya akan membacakan, tapi biarlah kita boleh sungguh-sungguh menyimak dan memperhatikannya. Ya, Lukas pasal ke-7 ayat yang ke-18, demikianlah firman Tuhan. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara, sebagai orang Kristen kadang-kadang kita menemukan teman kita atau orang yang kita kenal dengan baik, yang tadinya Kristen dengan sungguh-sungguh mendadak sepertinya berhenti di tengah jalan. Dan pada waktu kita bertanya ya, apa yang membuat orang Kristen kok bisa berhenti di tengah jalan? Yang dulunya mungkin rajin, ya sekarang sudah tidak lagi rajin, bahkan mungkin gak lagi ke gereja, atau jangan-jangan sudah tidak mau lagi disebut sebagai orang Kristen, begitu ya. Sehingga apa yang membuat orang Kristen itu berhenti di tengah jalan? Ya kita melihat ada banyak faktor ya. Bisa jadi yang pertama, ya orang Kristen berhenti di tengah jalan ya karena memang sebetulnya mereka dari awal sudah tidak pernah sungguh-sungguh. Ya karena ke gereja, ya karena papa mama yang mengharuskan, sehingga pada waktu sudah cukup besar dan tidak ada lagi yang bisa mengharuskan, ya tidak ke gereja lagi. Begitu ya, ya simply males, begitu ya, sekedar memang tidak terlalu peduli buat apa sih gereja-gerejaan. Itu kemungkinan yang pertama. Ya ada juga kemungkinan yang kedua ya, karena mereka merasa kok susah ya jadi orang Kristen ya, mesti begini, mesti begitu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, begitu ya. Sehingga mereka merasa ini harga yang harus dibayar terlalu mahal, ya sehingga mereka berhenti di tengah jalan. Atau juga ada kemungkinan yang ketiga, mereka mau sungguh-sungguh tetapi waduh jatuh ke dalam godaan dunia, rupa-rupa godaan dunia, sehingga akhirnya sekali lagi berhenti juga menjadi orang Kristen, berhenti di tengah jalan. Ya sehingga ada banyak penyebab ya apa yang membuat orang Kristen itu undur. Tetapi dari penyebab-penyebab tadi, kalau ada satu penyebab yang kita paling perlu berhati-hati, ya 3 tadi kita mesti berhati-hati semua ya. Jangan sampai males, ya jangan sampai kita takut membayar harga, jangan sampai kita jatuh ke dalam godaan dunia. Tetapi kalau ada satu penyebab yang paling perlu kita perhatikan, yaitu jangan sampai kita berhenti di tengah jalan karena kita kecewa. Gitu ya. Ya sehingga saya tidak tahu kalau saya survei di antara saudara ya. Kalau saya mengatakan, saudara ada kepikir enggak ya? Orang yang saudara kenal yang dulunya Kristen tapi sekarang sudah undur karena malas. Ada enggak ya? Begitu ya. Atau yang kedua, karena menolak membayar harga. Terpikir beberapa wajah enggak ya? Atau karena jatuh ke dalam godaan. Ada kepikir enggak ya? Atau kalau saya tanya, siapa? Saudara pernah tahu enggak ya orang yang tadinya saudara kenal baik, orang Kristen yang baik, yang berhenti di tengah jalan karena kecewa. Kira-kira paling gampang menemukan contoh yang mana? Ya, jadi kalau saya tanya kepada saudara, kira-kira yang akan langsung muncul di dalam pemikiran saudara itu yang mana? Saya yakin ya sebagian besar kita lebih gampang memikirkan alasan yang keempat tadi. Ya, orang yang kita kenal tadinya orang Kristen yang baik, mungkin rajin, mungkin pengurus, mungkin majelis begitu ya. Tetapi karena kecewa, akhirnya
tidak Kristen-Kristenan, tidak gereja-gerejaan. Nah saudara, kenapa saya mengatakan kita perlu memperhatikan khususnya faktor keempat tadi, kecewa ya. Karena ya, selain kemungkinan itu paling banyak, ya, juga yang kedua, ya seringkali juga orang yang mundur karena kecewa itu bukan karena mereka malas. Juga bukan karena mereka tidak mau membayar harga, juga bukan karena mereka itu jatuh kepada godaan dunia. Ya, seringkali bahkan justru orang yang rajin, orang yang mau membayar harga, orang yang berkomitmen, kemudian yang menjadi kecewa dan menjadi undur. Ya, sehingga saya ingat sekali pada waktu saya masih pemuda ya, pelayanan di sebuah gereja, ada senior kami, begitu ya. Kalau saya coba tanya ya, di dalam 1 tahun kalender gereja, ya biasanya acara ya apa itu? Yang kalau kita tidak hati-hati berpotensi membuat orang yang rajin, yang mau membayar harga, yang berkomitmen justru bisa kecewa. Acara apa? Acara apa? Hah? Tidak ada acara apa-apa? Ya, seringkali acara Natal. Begitu ya, karena ini acara di mana orang yang komitmen itu paling capek, ya berusaha dengan sungguh-sungguh, tapi mungkin hasilnya tidak seperti diharapkan atau reaksi kita itu kadang-kadang ya menyalahkan ini atau menyalahkan itu. Ya sehingga saya masih ingat waktu itu senior kami ya kami masih pemuda ya sehingga melayani dengan sungguh-sungguh mempersiapkan acara Natal, tapi acara itu berjalan tidak seperti yang direncanakan semula. Sehingga saya ingat malam itu, sebelum kebaktian itu selesai, ya dia meninggalkan gereja begitu ya. Dan setahu saya tidak lagi melayani. Mungkin masih Kristen ya, karena kita sudah gak kontak lagi setelah itu. Tapi yang pasti sudah tidak lagi itu kembali kepada pelayanan gereja. Kenapa? Kecewa. Ya, sehingga kecewa itu tidak hanya menimpa yang malas, yang tidak mau bayar harga, yang jatuh kepada godaan dunia. Tapi seringkali bisa menimpa orang yang sungguh-sungguh berkomitmen. Sehingga bagian yang tadi kita baca ya merupakan salah satu contoh yang paling jelas, yang paling nyata. Ya bagaimana ternyata bukan cuma sekedar pengurus, bukan cuma sekedar majelis atau pekerja, ternyata seorang Yohanes Pembaptis, begitu ya, seorang Yohanes Pembaptis itu bisa ragu dan meminta murid-muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, betulkah engkau orang yang kami nantikan itu atau haruskah kami menantikan orang yang lain? Seorang Yohanes Pembaptis. Betul ya? Ya padahal kalau kita melihat dari semua orang yang mengenal Tuhan Yesus pada waktu Yesus lahir ke dalam dunia ini, mestinya yang paling tidak diharapkan untuk ragu ya Yohanes. Betul ya? Orang yang pertama kali menunjuk Tuhan Yesus, menyaksikan Tuhan Yesus bahkan sebelum Yesus itu sendiri. Ya, sehingga Yesus pernah mengatakan ya, dari orang-orang yang lahir sebelum zamannya Tuhan Yesus, sebelum Yesus, ya tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Wah, ini pernyataan yang mengejutkan. Ya kalau misalnya saya tanya ya, menurut saudara mana lebih besar? Yohanes Pembaptis atau Abraham? Yohanes Pembaptis atau Daud? Yohanes Pembaptis atau Elia? Ya, saya rasa ya kita akan cenderung untuk memilih Abraham. Amin. Begitu ya. Lebih besar mana, Abraham atau Yohanes Pembaptis? Dua-dua tidak besar, begitu ya. Kita akan cenderung memilih Abraham atau Daud atau Elia. Tapi Yesus mengatakan enggak. Dari semua orang yang lahir sebelum ini tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Kenapa? Ya, apa yang membuat Yohanes Pembaptis sebesar itu? Karena dia adalah orang yang diberikan satu privilege yang sangat besar oleh Tuhan untuk bisa menunjuk kepada Sang Mesias. Inilah ya anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Sementara semua nabi yang lain, termasuk Daud, termasuk Yesaya, Samuel, siapapun itu, mereka hanya menubuatkan mengenai Yesus. Termasuk Simeon ya, yang menggendong bayi Yesus pada waktu Yesus dibawa ke bait suci, dia pun bernubuat. Anak ini akan membangkitkan perbantahan di antara orang Israel. Dan pedang akan menusuk hatimu, begitu ya. Simeon pun bernubuat, Yohanes Pembaptis tidak. Ya, dia adalah orang pertama yang menyaksikan, ya inilah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Kok bisa kecewa? Ya sih kalau hari ini saudara berpikir, kok bisa ya pengurus majelis itu kecewa. Atau mungkin hamba Tuhan begitu ya kecewa. Ini Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kok bisa kecewa. Sehingga saudara menarik sekali ya, saya ingat saya punya seorang teman. Yang dia belum mau untuk menjadi orang percaya. Tapi menariknya dia baca Alkitab.
Ya ada beberapa orang begitu ya, kami pokoknya terima semua lah. Ya termasuk Alkitab juga dia baca, ya cuma dia tidak mau terima. Sehingga pada waktu kami berdiskusi, dia menyatakan keberatannya. Dan yang mengejutkan saya pikir dia akan ngomong mungkin, kok bisa sih Allah punya anak, misalnya itu ya. Atau kok bisa sih kok Tritunggal, kok rasanya tidak masuk akal. Kok enak sih tinggal percaya terus selamat, kok sepertinya tidak benar. Saya pikir dia akan ngomong begitu, ternyata enggak. Ya sehingga dia betul-betul baca Alkitab, ya dia baca Injil, dan yang ternyata sangat-sangat mengganggu dia, ya cerita Yohanes Pembaptis itu ragu. Begitu ya, sehingga pada waktu dia ngomong sama saya, ini tidak bisa loh. Ya kok bisa ya orang yang menyaksikan Yesus begitu ya, kemudian ragu seolah-olah cerita Alkitab ini pasti tidak benar ini. Dan yang menarik ya ternyata bukan cuma sekedar unbelievers yang bisa terheran-heran melihat ragunya Yohanes Pembaptis. Ternyata banyak orang Kristen dan mayoritas orang Kristen termasuk juga mungkin kita ya, sebetulnya susah menerima Yohanes kok bisa kecewa kepada Tuhan Yesus. Nah cuma pendekatan kita berbeda. Karena kita kan orang Kristen ya, kita nggak mengatakan wah Alkitab ini salah ini. Kok bisa Yohanes ragu, nggak masuk akal, nggak benar ini. Wah kita nggak berani sih. Ya, cuma kita menyatakan keraguan kita dengan cara yang lain. Ada yang tahu dengan cara apa? Ya sehingga banyak orang Kristen begitu sebetulnya nggak bisa percaya Yohanes bisa kecewa, cuma nggak berani ngomong Alkitab salah. Akhirnya mereka nggak berani menyalahkan Allah, menyalahkan siapa? Menyalahkan siapa? Menyalahkan murid-muridnya Yohanes Pembaptis. Begitu ya. Pernah dengar khotbah yang mengatakan sebetulnya bukan Yohanes Pembaptis kok yang ragu. Sebetulnya murid-muridnya itu yang ragu. Nah cuman Yohanes Pembaptis ini pinter ini. Ya sehingga untuk supaya murid-muridnya tidak ragu. Daripada dia jawab sendiri ya, dia suruh utus murid-muridnya supaya tanya langsung sama Tuhan Yesus. Harapannya kalau murid-muridnya mendengarkan jawaban Tuhan Yesus, mereka jadi gak ragu lagi. Pinter ini. Jadi yang ragu itu siapa? Bukan Yohanes Pembaptis. Yang ragu itu siapa? Murid-muridnya. Yang kita gak perlu heran, murid kok. Begitu ya, ragu ya wajar. Tapi Yohanes Pembaptisnya itu aman. Siapa yang pernah mendengar tafsiran seperti ini ya? Dan bahkan mungkin siapa yang selama ini percaya tafsiran seperti ini. Begitu ya. Dan kalau saudara selama ini mungkin percaya tafsiran seperti ini, ya tidak perlu merasa terlalu bersalah juga sih. Kenapa? Ya karena dari Bapak Gereja. Termasuk banyak sekali pada zaman reformasi yang juga mempunyai tafsiran yang sama. Ya mau menganggap Yohanes kecewa, rasanya kok tidak mungkin. Mau menyalahkan Tuhan, ya juga tidak mungkin. Yang paling gampang disalahkan ya muridnya. Begitu ya. Ya sehingga saudara, satu sisi saya bisa mengerti orang menafsirkan hal ini. Tapi di sisi yang lain tidak ada dasar Alkitabnya. Ya tidak ada satupun petunjuk dari bagian yang kita baca. Begitu ya. Yang menunjukkan bahwa sebetulnya yang ragu adalah muridnya. Dan setiap orang yang menafsirkan seperti itu bukan karena mereka membaca Alkitab. Dan kemudian menemukan, oh ternyata Alkitab mengatakan yang ragu ini muridnya. Tidak. Tapi semua orang yang menafsirkan seperti ini ya karena berangkat dari gak mungkin rasanya Yohanes yang kecewa. Gak mungkin. Lebih baik, lebih masuk akal itu kalau muridnya yang kecewa. Ya sehingga di satu sisi meskipun saya bisa mengerti ya. Tetapi secara ilmu eksegesis Alkitab itu lebih kepada kita yang memasukkan pengertian kita sebetulnya. Daripada kita yang mau mengerti sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Dan pada waktu kita melakukan hal itu. Meskipun sepertinya wah sekarang lega ini. Sekarang terjawab. Ya karena tadi ya kalau Yohanes sampai tidak percaya itu aneh. Ya tapi kalau murid-muridnya tidak percaya itu wajar. Akhirnya saya ketemu tafsiran yang bisa memuaskan saya. Akhirnya justru kita tidak melihat ya betapa Alkitab itu dengan berani mengatakan hal-hal yang bahkan sepertinya secara manusia kita sulit percaya. Ya sehingga pada waktu ya kita terus lebih memilih tafsiran mudah seperti itu. Akhirnya yang terjadi itu apa? Akhirnya banyak orang Kristen ketika mereka melihat Alkitab dan mencocokkan dengan kehidupan mereka di dunia ini. Mereka berpikir aduh Alkitab itu tidak realistis, indah-indah semua. Sementara dalam dunia itu sepertinya itu tidak seindah ini. Ada hamba Tuhan, ada pengurus, ada majelis, ada orang yang saya kenal. Bahkan mungkin yang membawa saya ke gereja begitu ya. Yang sekarang tidak gereja-gerejaan lagi. Alkitab ini terlalu ideal. Masa? Ya, satu hal yang kita harus bersyukur terhadap firman Tuhan ya. Dari pagi saya mengatakan Alkitab itu brutally honest. Begitu ya. Alkitab itu jujur sejujur-jujurnya.
Sehingga kalau sampai saudara menganggap ya Alkitab ini terlalu ideal, terlalu indah, hidup tidak semudah seperti yang Alkitab katakan, itu hanya karena kita kurang memahami Alkitab dengan sungguh-sungguh. Karena pada waktu kita membaca Alkitab, kita bahkan melihat wah realita yang lebih berat ya. Kau saudara melihat ada seorang pemimpin aja bisa kecewa. Bagaimana Alkitab bahkan mengatakan bukan cuma pemimpin, nabi yang besar. Bahkan manusia yang terbesar sebelum Yesus itu bisa kecewa loh. Ya, Alkitab itu brutally honest. Amin. Ya, sehingga Alkitab tidak sungkan-sungkan mengatakan ada raja yang cinta Tuhan sungguh-sungguh bisa melakukan dosa yang sedemikian besar. Ada nabi yang bahkan memenangkan pertempuran begitu ya dengan 300 nabi Baal, kena seorang permaisuri perempuan, ya permaisuri perempuan sih begitu ya. Tapi bagaimana kemudian dia ketakutan? Bahkan Alkitab juga tidak sungkan-sungkan ngomong, Tuhan Yesus heran ya pada waktu melihat iman seorang perwira. Ya saudara, firman Tuhan itu brutally honest. Ya sungguh-sungguh itu jujur. Ya dan bahkan dalam contoh Yohanes tadi ya, kalau saudara menganggap terlalu sulit ini untuk percaya bahwa Yohanes ya, yang menunjuk Yesus bisa kecewa kepada Tuhan, Alkitab bahkan kasih kepada kita alasan kedua ya, untuk membuat kita semakin heran lagi. Begitu ya? Maksudnya apa? Ya maksudnya kalau tadi saudara sudah heran, kok bisa Yohanes itu yang menunjuk Yesus kecewa? Wah saudara akan bisa jauh lebih heran lagi pada waktu melihat alasan kedua yang Alkitab berikan. Loh, jadi ada alasan kedua? Ada. Ya, yang kalau saudara tahu, saudara bahkan akan lebih heran lagi. Kok bisa seperti ini itu kecewa kepada Tuhan? Ada yang tahu alasan keduanya apa? Kecuali yang ikut tadi KU1. Begitu ya. Kalau alasan pertama kan semua kita mungkin pernah mendengar ya. Yohanes yang begitu sungguh-sungguh makan madu hutan kok bisa kecewa? Tidak mungkin. Ada alasan kedua yang lebih mengherankan lagi. Coba ya, kita lihat sama-sama dari Lukas pasal yang ke-7 yang tadi kita baca, yang tadi saya bacakan untuk saudara. Boleh kita lihat kembali? Lihat ini alasan kedua ya. Yang kalau tadi saja saudara sudah heran, ini saudara akan lebih heran lagi. Lukas pasal ke-7 ayat yang ke-18. Mengatakan apa di sana? Perhatikan baik-baik. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya. Sekali lagi ya. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang muridnya dan meminta mereka bertanya kepada Yesus. Peristiwa apa itu? Ya, peristiwa itu peristiwa apa? Ya, ketika Yohanes mendengar kabar tentang segala peristiwa itu. Ada yang tahu? Peristiwa itu peristiwa apa? Peristiwa apa? Ada suara apa tadi? Peristiwa apa? Boleh lebih keras? Peristiwa apa? Itu apa? Pakai masker ya soalnya, susah ya bicaranya ya. Oke, saudara coba lihat satu ayat di atasnya. Ya, lihat satu ayat di atasnya ya. Pasal ke-7 ayat yang ke-17. Ya, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya. Lihat nyambungannya. Ya, sehingga peristiwa itu adalah peristiwa yang terjadi di bagian sebelumnya. Ya, bagian sebelumnya itu terjadi apa? Kita masih mengingat ya, eksposisi yang terakhir, peristiwa sebelumnya adalah Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ya, suatu peristiwa yang besar pastinya ya. Kalau ada orang membangkitkan orang yang sudah mati, ya pastinya pada zaman apapun itu akan menjadi peristiwa yang besar. Sehingga Alkitab mengatakan pada waktu Yesus membangkitkan anak muda di Nain, ya maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea. Dan Yohanes itu dipenjarakan di Yudea. Ya, jadi pada waktu Yohanes itu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, dia sedang dipenjara. Dipenjara di mana? Di Yudea. Dan di Yudea dia mendengar mengenai peristiwa itu. Ya, segala mujizat yang Yesus lakukan termasuk Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ya, sehingga saudara pada waktu kita menyadari kaitan ini ya, kita harusnya semakin bertanya. Sehingga Yohanes bukan cuma sekedar orang pertama yang menyaksikan mengenai Yesus, dia juga baru saja mendengar mengenai Yesus yang membangkitkan orang mati di Nain. Kenapa justru kok kecewa? Kenapa justru kok ragu? Betul ya?
Bandingkan dengan reaksi banyak orang yang melihat Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Coba naik satu ayat lagi. Ayat yang ke-16. Lukas 7 ayat yang ke-16. Ya, sehingga pada waktu orang-orang itu melihat orang sungguhan sudah mati. Begitu ya, anak seorang janda itu mati. Kemudian bangkit. Ayat yang ke-16 dikatakan apa? Semua orang itu ketakutan. Dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Allah telah melawat umatnya. Ketika Yohanes mendengar peristiwa itu, dia memanggil muridnya dan menyuruh mereka bertanya, kamukah orang yang kami nantikan itu ataukah kami harus menantikan yang lain? Ya, sehingga semakin dipikir ya, Yohanes ini kok kelihatannya semakin aneh. Amin. Ya, menurut saudara mana reaksi yang wajar? Ya, mana reaksi yang benar? Ya, melihat Yesus membangkitkan orang mati, ada orang yang ketakutan, kemudian memuliakan Tuhan. Sungguh seorang nabi sudah hadir di tengah-tengah kita. Allah melawat umatnya. Atau ada nabi yang mendengar mengenai Yesus membangkitkan orang mati, kemudian menyuruh muridnya untuk bertanya, kamukah orang itu atau haruskah kami menantikan yang lain? Ya, sehingga kalau tadi saudara yang sudah merasa tidak mungkin ini Yohanes itu kecewa ya, karena dia orang pertama yang menunjuk Yesus. Bagaimana kalau saudara melihat ternyata Yohanes baru saja mendengarkan kisah Yesus membangkitkan orang mati dan Yohanes malah menyuruh muridnya nanya. Ya, sehingga ini saya katakan tadi ya, Alkitab kita itu brutally honest. Alkitab itu mengatakan apa adanya. Malah Alkitab sepertinya sengaja mengaitkan kedua cerita itu. Betul ya? Sebelum mengakhiri cerita sebelumnya, Alkitab kasih keterangan Yesus melakukan hal yang besar, menyebar sampai ke Yudea. Kemudian memulai cerita Yohanes dengan keterangan juga setelah Yohanes mendengar peristiwa itu, baru dia menyuruh muridnya nanya. Ya, sehingga ini Alkitab maksudnya apa ya? Gitu ya, mengapa menunjukkan satu tadi saja sudah cukup aneh. Orang pertama yang menunjuk Yesus bisa heran, itu sudah mengherankan, tidak cukup. Ya, ditambahi lagi alasan yang kedua begitu ya. Nah saudara, sebelum saya menjawab gitu ya, ada satu kebenaran yang penting yang kita mesti mencoba untuk mempraktekkan. Ketika saudara membaca Alkitab dan saudara menemukan keanehan-keanehan seperti ini, begitu ya, yang harus kita lakukan adalah kita harus sadar. Berarti sesungguhnya yang aneh itu bukan kitab suci, yang aneh itu adalah saya. Karena ketika saya menemukan Alkitab suci ini kok aneh, maka itu berarti ada hal di dalam diri saya yang harus dikoreksi. Bukan kitab sucinya yang harus dikoreksi. Begitu ya. Sehingga pada waktu kita menemukan ini Alkitab kok tidak masuk akal ya. Berarti bukan bagaimana kitab sucinya salah. Kita harus tanya, berarti akal saya salahnya apa ini? Kok bisa saya menganggap Alkitab tidak masuk akal? Karena Alkitab tidak mungkin tidak masuk akal. Alkitab tidak mungkin salah, Alkitab tidak mungkin aneh. Sehingga kalau saya sampai merasa Alkitab aneh, ini adalah gejala dasar. Ya, seperti kalau saudara mulai agak pusing-pusing, mungkin darah tinggi. Ya, kalau saudara mulai di sini agak pegel-pegel, mungkin asam urat begitu ya. Ketika saudara membaca Alkitab dan menemukan ini kok rasanya aneh. Nah, itu tanda awal ya. Berarti ini ada hal di dalam diri saya, pemahaman saya, sikap saya atau apapun dari saya yang sepertinya perlu dikoreksi. Ya, karena kalau tidak mungkin saya merasa Alkitab itu aneh. Ya, barusan minggu yang lalu ada seorang WA saya ya, tanya, ya Paulus ini kenapa ya? Sampai mengatakan kalau dia sebetulnya lebih berharap orang enggak menikah begitu ya. Karena waktu begitu dekat, waktu begitu singkat, padahal sampai sekarang Yesus juga belum datang. Apakah Paulus salah? Karena sepertinya Paulus aneh? Tidak. Ya, setiap kali kita menemukan hal seperti itu, sekali lagi jangan langsung kemudian, wah Alkitab salah, bagaimana ini? Saya percaya benar atau tidak begitu ya? Jangan-jangan Alkitab salah. Tidak. Setiap kali kita menemukan kok sepertinya Alkitab aneh seperti ini, itu tanda awal berarti ada satu hal di dalam diri saya yang mesti dikoreksi. Karena jikalau saya benar, saya tidak akan merasa Alkitab itu aneh. Sehingga di sini saya akan mengajak kita melihat bersama-sama ya. Orang banyak melihat mujizat Yesus dan mereka memuji, memuliakan Tuhan. Yohanes mendengar mengenai mujizat Yesus dan dia suruh orang nanya, siapa yang aneh sebetulnya? Yohanes atau orang banyak? Dan kalau saya boleh tanya kepada saudara, kita akan menggolongkan diri ke dalam kategori yang mana?
Mestinya kita akan lebih setuju dengan ya orang banyak tadi. Sehingga pertanyaannya, kita yang aneh atau Yohanes yang aneh? Kenapa Yohanes bereaksi begitu berbeda dengan orang banyak termasuk dengan kita? Begitu ya, apa yang membuat dia bereaksi seperti itu? Siapa yang salah sebetulnya? Saudara, Yohanes pastinya ada salah yang nanti Tuhan Yesus akan koreksi. Tetapi di dalam hal ini, kita harus menyadari Yohanes kenapa kecewa. Begitu ya, kenapa Yohanes kecewa? Bisa tolong saya? Oke. Ya, kenapa Yohanes itu bisa kecewa? Saudara, izinkan saya mengatakan meskipun awalnya sepertinya mengherankan ya. Yohanes kecewa karena justru dia memiliki pengharapan yang benar. Kok bisa memiliki pengharapan yang benar? Kenapa kok justru membuat Yohanes kecewa? Orang-orang itu sebaliknya tidak kecewa dan mungkin juga kita tidak kecewa begitu ya. Karena jangan-jangan pengharapan kita itu sebetulnya terlalu kecil. Coba kita bandingkan baik-baik. Kembali ke Lukas pasal yang ke-7 tadi ya. Lukas pasal yang ke-7, ya perhatikan baik-baik. Ya sepertinya sama padahal beda. Ayat yang ke-16 kembali. Kenapa orang-orang ini gak kecewa ya? Semua orang itu ketakutan. Dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Perhatikan, seorang apa? Seorang nabi besar. Sekarang lihat ayat 19. Lukas 7 ayat 19. Yohanes memanggil 2 orang dari antara murid-muridnya. Menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang akan yang lain? Sehingga pada waktu saudara membandingkan kedua ayat ini, saudara tidak akan heran mengapa kok orang-orang itu memuliakan Tuhan. Termasuk saudara juga tidak akan heran kenapa Yohanes bereaksi berbeda. Karena mereka mengharapkan sosok yang berbeda. Ya orang-orang tadi kenapa langsung memuliakan Tuhan? Ya karena mereka melihat Yesus sebagai nabi. Begitu ya, wah ini nabi seperti Elia. Elia membangkitkan anak janda dari antara orang mati. Yesus juga membangkitkan anak janda dari antara orang mati. Wah ini nabi. Sehingga karena mereka hanya memandang Yesus sebagai seorang nabi. Allah melawat kita, Allah menghibur kita. Haleluya, puji Tuhan. Sebaliknya, Yohanes tidak hanya mengharapkan Yesus sebagai seorang nabi. Meskipun amin ya, Yesus adalah imam, raja, dan nabi. Tetapi Yohanes tidak mengharapkan hanya seorang nabi. Karena jikalau hanya seorang nabi, Yohanes sendiri juga adalah nabi. Bahkan dia adalah Elia yang dijanjikan itu. Tapi Yohanes tahu yang dijanjikan oleh perjanjian lama itu adalah Sang Mesias. Begitu ya. Sang Mesias yang lebih dari sekedar seorang nabi. Sehingga di dalam hal ini kita harus baik-baik mengintrospeksi diri ya. Kalau hari ini kita mungkin tidak kecewa kepada Tuhan, kenapa ya? Apakah karena kita mengharapkan Yesus secara benar, ataukah seperti orang banyak tadi? Ya pokoknya Allah melawat saya dilepaskan dari kesulitan, buat apa lagi saya mesti kecewa? Ya puji Tuhan, COVID sudah sekian lama, saya masih tidak kena, atau saya kena pun juga saya sembuh. Kenapa saya mesti kecewa? Puji Tuhan. Sehingga hari ini kalau kita tidak kecewa kepada Tuhan, pertanyaannya apakah betul kita melihat Tuhan itu sebagai Tuhan juru selamat atas dunia ini, ataukah seperti orang banyak itu kita hanya melihat Yesus sebagai yang menyelesaikan masalah kita, menolong kita, menyertai kita. Sementara di luar ada korupsi bagaimana? Ya itu urusan yang lain. Sementara di luar masih ada kejahatan bagaimana? Ya itu bukan urusan saya. Pokoknya tidak kena kepada saya. Ya sehingga saudara, Yohanes beda. Yohanes tidak hanya menantikan seorang nabi, dia menantikan seorang Mesias. Ya, apa bedanya Mesias dengan nabi? Nabi bisa menolong orang, nabi bisa menyembuhkan orang, tapi ya nabi tidak membuat keadaan terlalu berbeda bagaimana. Tapi ketika Mesias itu datang, bukan cuma ada penghiburan bagi mereka yang perlu dihibur, ada penghukuman juga bagi mereka yang harus dihukum. Sehingga yang membedakan ya ketika Mesias hadir dengan nabi-nabi hadir, ketika Mesias hadir keadilan Tuhan
itu akan dinyatakan. Segala ketidakadilan itu akan dibereskan. Kebenaran itu akan muncul. Keadilan Tuhan akan nyata. Tidak akan ada orang yang diperlakukan secara tidak adil untuk selama-lamanya. Ya, sehingga Mesias itu bukan hanya sekedar berbuat baik kepada yang perlu kebaikan. Mesias itu akan mengenyahkan kejahatan. Sehingga pada waktu Yohanes bernubuat mengatakan mengenai Yesus, dia mengatakan apa? Di dalam Lukas pasal ketiga ayat yang ke-9. Ini apa yang Yohanes katakan pada waktu dia masih membaptis ya, di awal pelayanan Yesus. Dia mengatakan apa? Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini yang akan Mesias itu lakukan. Begitu ya. Dan ini yang Yohanes belum lihat. Sehingga itu kenapa dia bertanya. Ya, sehingga hari ini kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya dia sebagai apa? Betulkah kita percaya dia sebagai yang akan memperbaharui dunia ini? Ya, sehingga tidak ada lagi koruptor, ya tidak ada lagi kemalangan, tidak ada lagi ketidakadilan. Ataukah sekedar Yesus yang pokoknya nolong saya? Ya, sehingga selama saya ditolong, ya kenapa kecewa kepada Tuhan? Baru kalau pas saya kena, itu ya saya kecewa kepada Tuhan. Sehingga banyak orang Kristen ya berharap kepada Tuhannya itu kecil. Ya, sehingga itu kenapa? Andai kata pun kita tidak kecewa, ya kita jadi orang kecil, orang Kristen yang so-so. Ya karena kita berharapnya kecil kok. Ya sehingga waktu-waktu diminta banyak, ya kita agak mikir sih. Ya saya berharap Yesus menyertai hidup saya. Ya sekarang Yesus menyertai hidup saya ke gereja. Cukup toh? Begitu ya, saya menyekolahkan anak saya. Anak saya bisa sekolah dengan baik. Itu kenapa saya bersyukur saya bawa anak saya ke sekolah minggu. Cukup kan? Begitu ya, Tuhan memberkati pekerjaan saya. Itu kenapa saya kasih persembahan. Mau minta apa lagi? Ya, sehingga kita merasa sudah cukup memberikan kepada Tuhan. Ya karena memang harapan kita tidak banyak. Ya, disertai apa? Ya saya kasih itu apa, sehingga pada waktu Tuhan menyertai kita, puji Tuhan loh. Begitu ya, hampir nabrak, enggak kena. Haleluya, kasih persembahan deh. Begitu ya. Saya puji Tuhan ini ya ulang tahun, Tuhan menyertai saya, kasih persembahan deh. Ya, karena harapan kita itu di sana. Ya, tapi pada waktu Alkitab mengatakan Yesus adalah Mesias, artinya lebih daripada itu. Artinya adalah kejahatan itu akan beres, ketidakadilan itu akan selesai. Nah itu yang Yohanes belum melihat di dalam pertanyaan Yesus. Dan saudara, kalau saya boleh mengatakan, banyak orang Kristen sampai hari ini kecewa ya, karena merasa diperlakukan tidak adil. Amin. Amin. Sehingga tadi saya mengatakan ada 4 faktor kenapa orang Kristen berhenti, paling banyak kecewa. Dan kalau saya boleh memberitahu apa yang membuat faktor paling banyak yang membuat orang Kristen sampai kecewa, ya karena merasa ini tidak fair, begitu ya, ini tidak adil. Ya kenapa kok yang benar itu begini, kenapa kok yang salah justru itu kok begitu berkuasa. Nah cuma kita terlalu sopan ya. Ya kalau Yohanes kan nanya langsung sama Tuhan, kita agak terlalu sopan untuk meragukan Tuhan. Kita ya amin-amin aja, tapi sambil amin-amin aja gitu ya. Kita mengurangi pengharapan, ya wis lah memang ini dunia kayak begini, ya mau bagaimana lah. Pokoknya kan kamu hidup, ya pokoknya kan anakmu sekolah, ya pokoknya kan kamu bisa ada kecukupan. Ya wis lah. Ini yang membuat akhirnya banyak orang Kristen itu so-so. Ya karena memang mereka pengharapannya itu ya segitu. Ya, sementara Yohanes justru di sini saya mengatakan kita harus belajar dari Yohanes. Ya kenapa dia kecewa? Ya karena bagi dia menantikan bukan cuma nabi, lawang dia juga nabi kok. Ya dia menantikan Mesias. Sementara dia melihat kenapa justru kok kejahatan tetap ada. Ya kenapa ketidakadilan tetap terjadi di ruang pengadilan, di mana kita melihat di tempat kerja, di mana-mana kita melihat ketidakadilan tetap terjadi. Mesiasnya itu di mana? Ya, sehingga saudara, pada waktu kita masuk lebih dalam ya, di sini kita melihat ya mulai wajar ya. Kok tadi kita merasa Yohanes aneh, kecewa, mestinya kayak kita dong yang tidak gampang kecewa begitu ya. Ini kok mulai kerasa wajar ya. Dan hari ini pun kita melihat banyak orang Kristen yang sepertinya tidak kecewa. Tetapi ya tadi terlalu sopan untuk nanya sehingga akhirnya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja.
Jadi kalau ada hari ini saudara yang saudara merasa mana sih? Ya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Baik. Kenapa masih ada the problem of evil? Ya karena segala kejahatan termasuk COVID pun kalau mau runtut akan kembali kepada kesalahan manusia. Tapi kok Tuhan diam saja? Ya siapa bangsa yang negara yang sungguh-sungguh bertanggung jawab juga sampai sekarang tidak ketahuan begitu ya. Sehingga betulkah Tuhan itu berdaulat dan berkuasa seperti yang saya nyanyikan? Ya sehingga saudara yang berpikir seperti ini bagus. Kenapa bagus? Ya karena berarti kita agak mirip Yohanes di sini. Ya berarti melihat Tuhan yang mestinya bukan cuma urusannya kasih saya makan. Ya urat Tuhan tuh mestinya ya Mesias juru selamat menyatakan keadilan di dunia ini. Tapi kenapa kok belum? Ya kenapa bahkan sepertinya sampai 2000 tahun setelah Yohanes pun kok kita masih melihat apa yang Yohanes lihat. Herodes berkuasa, Romawi berkuasa, sementara dia yang benar justru dipenjara dan tidak lama lagi akan dipenggal begitu ya kepalanya. Kenapa? Sehingga saudara bertanya seperti ini, puji Tuhan ya. Yesus memberikan jawabannya kepada Yohanes yang berarti Yesus juga memberikan jawabannya untuk kita. Ya meskipun sekali lagi pertamanya jawaban Yesus sepertinya kayak tidak menjawab. Ya coba kita lihat sama-sama ya. Jawaban Tuhan Yesus itu apa? Lukas pasal ke-7 ayat 22. Ya, apa jawaban Yesus dan jawaban Yesus juga bagi kita yang merasa kok gini Tuhan, keadilanmu di mana gitu ya. Yesus mengatakan apa? Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Selesai. Begitu ya? Sehingga tadi saudara yang hari ini sedang merasa, kenapa kok tidak ada ketidakadilan di dunia ini? Puji Tuhan sebentar lagi Pendeta Henry akan memberikan jawabannya. Dan jawabannya seperti ini. Ada yang merasa terjawab? Hah? Ada yang merasa terjawab? Loh ini bagaimana ya? Pada tadi di awal ya, firman Tuhan sendiri mengatakan setelah Yohanes mendengarkan semua peristiwa itu. Ya berarti kan Yohanes juga sudah tahu. Yesus mencelikkan orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang kusta tahir, membuat orang tuli mendengar. Yohanes juga tahu. Yesus barusan saja gitu ya, membangkitkan anak muda di Nain dari kematian. Dia sudah tahu. Dan justru dia tahu itu, dia suruh muridnya nanya kepada Yesus. Yesus jawabnya kayak gini loh. Ya, kira-kira kalau saudara jadi Yohanes bagaimana ya? Mungkin ini sudah waktunya enggak Yesus-Yesusan. Bener ini ya, kita harus menantikan seorang yang lain. Bukan itu. Lawang saya nanya apa, dia jawabnya apa. Begitu ya. Nah saudara kembali ke prinsip tadi. Kalau saudara merasa Alkitab itu aneh gitu ya. Kalau saudara merasa Yesus ini gimana, siapa yang mesti dikoreksi? Bukan Yesusnya. Ya, siapa yang mesti dikoreksi? Diri kitanya. Ya, sehingga saudara, apa yang sepertinya nampak seperti bukan jawaban. Karena Yohanes sudah tahu semua ini, Yesus cuma mengulangi ditambah peringatan lagi di akhirnya. Berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Mungkin kalau kita Yohanes ya, wes gak jawab. Begitu ya, masih kasih ancaman lagi, berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku gitu ya. Ya sudah, saya tolak sungguhan begitu ya. Tidak. Ya, tapi kalau kita mengerti sungguh-sungguh, ini jawaban yang benar. Dan ini jawaban yang perlu sungguh-sungguh direnungkan oleh saudara yang merasa hidup itu tidak adil. Ya, apa jawaban Yesus? Kenapa Yesus menjawab seperti ini? Yang pertama, yang sengaja saya highlight. Ya, di balik jawaban yang sepertinya cuma mengulang. Ya, yang pertama, Yesus menunjukkan pentingnya melihat. Ya, beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Melihat ini sesuatu hal yang penting sekali. Ya, kenapa seperti itu? Nanti kita akan melihat ya. Kenapa melihat itu penting sekali? Nanti kita akan melihat. Ya, tapi yang kedua terlebih dahulu, ya kenapa Yesus menjawab seperti ini? Sepertinya merupakan suatu bukan jawaban, tapi sebetulnya tidak. Cara Yesus menjawab, isi Yesus menjawab. Kalau kita baca secara sepintas, ya kayak tadi, ini gak jawab ini. Yohanes ragu karena itu, kok dijawab itu. Tapi kalau kita mengerti Alkitab dan kita mengerti cara Yesus menjawab, yang kita bisa yakin Yohanes mengerti, karena dia pasti ngelontok perjanjian lama, begitu ya. Dari cara Yesus menjawab,
Yesus mau menunjukkan kebenaran Alkitab, mengingatkan kembali Yohanes kepada kebenaran Alkitab yang dinyatakan khususnya oleh Nabi Yesaya. Perhatikan baik-baik tadi yang Yesus jawab, semoga saudara masih ingat. Bandingkan sekarang dengan Yesaya 35 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Yesaya 35 ayat ke-5 hingga ayat yang ke-6. Dikatakan apa? Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan. Dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Dan pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Lihat kemiripannya dengan jawaban Tuhan Yesus. Sehingga apa yang sepertinya jawaban ternyata bukan cuma sekedar jawaban. Tapi merupakan suatu kutipan. Ya, kutipan dari nubuat Nabi Yesaya yang Yohanes perlu diingatkan. Pada waktu itu waktu apa? Yaitu pada waktu Mesias itu datang. Tahu dari mana kalau Mesias itu datang? Ya perhatikan, akan ada orang buta yang dicelikkan, akan ada orang tuli yang telinganya bisa mendengar, akan ada orang lumpuh yang bisa melompat seperti rusa, akan ada mulut orang bisu yang bersorak-sorai. Dan satu lagi, Yesaya 61 ayat yang pertama mengatakan ketika Mesias itu datang, yang diurapi oleh Roh Tuhan itu datang. Begitu ya, dia akan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Itu kenapa di akhirnya Yesus mengatakan, dan kepada orang miskin Injil itu diberitakan, kabar baik itu diberitakan. Sehingga ini bukannya tidak menjawab, ya ini mengingatkan kepada Yohanes, kalau aku bukan Mesias, lah kok mengerjakan semua ini? Lah kok mengerjakan persis seperti yang dikatakan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan tidak ada nabi-nabi dalam perjanjian lama yang melakukan mujizat sekomplit seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan tidak ada nabi perjanjian lama yang mencelikan mata orang buta. Sehingga itu kenapa Lukas mengkhususkan, Yesus mengatakan banyak orang buta itu dicelikkan. Karena tidak ada. Elia memang pernah membangkitkan orang, Elisa juga. Ya, tapi tidak ada yang pernah mencelikkan mata orang buta. Sehingga Yesus itu satu-satunya yang menggenapkan semua yang dikatakan oleh Yesaya 500 tahun sebelum Yesus, 700 tahun sebelum Yesus itu lahir turun ke tengah-tengah dunia ini. Sehingga Yesus bertanya kembali kepada Yohanes, jawaban yang sangat baik ya. Begitu ya, jawaban apologetika yang sangat baik dari Tuhan Yesus ya. Ya menurut kamu aku siapa? Ya kamu kan ngerti perjanjian lama. Kamu kan nabi. Begitu ya. Pastinya kamu tahu apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Pastinya kamu tahu apa yang dikatakan oleh Yesaya. Karena Yohanes sendiri banyak mengutip dari Yesaya. Yesaya ngomong apa toh mengenai nabi? Nah menurutmu, apalagi kamu sudah mendengar apa yang aku lakukan. Dan sekarang muridmu sudah melihat, sudah mendengar apa yang aku lakukan. Menurutmu, aku ini siapa? Ya Mesias. Begitu ya, Mesias. Tidak ada kemungkinan yang lain. Dan sampai hari ini tidak ada orang kedua yang bisa menggenapkan Yesaya seperti Tuhan Yesus. Tidak ada. Ya sehingga kalau Yesus bukan Mesias, terus dia itu siapa? Dan melalui kutipan dari Yesaya ini, Yesus mau memberikan jawaban ketiga. Yang kiranya ini juga boleh menguatkan setiap kita ya. Yang sampai hari ini bertanya, dunia kok tetap tidak adil begitu ya. Melalui kutipan dari Yesaya, ya kalau kita boleh melihat seterus sedikit lebih panjang. Bukan cuma Yesus mengatakan pentingnya melihat, pentingnya mengingat Alkitab, pentingnya juga menyadari tahapan di dalam rencana Allah. Karena Yesaya 61 ayat yang kedua, kelanjutan dari ayat yang tadi ya. Ya dikatakan apa? Mesias itu akan memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Yohanes tidak salah pada waktu dia menantikan kapan ini hari pembalasan. Ya kapan ini yang salah dihukum. Ya kenapa kok yang maling ayam dihukumnya itu lama, yang koruptor miliaran begitu ya, sepertinya bisa bebas. Ya, kenapa? Hari pembalasan itu kapan? Yohanes tidak salah. Dan setiap orang Kristen yang percaya Yesus itu Mesias mesti juga menantikan hal ini. Ya jangan cuma ketika kita baru kena, baru di mana Tuhan. Ya pada waktu kita melihat ketidakadilan di tengah-tengah dunia ini, itu harus menyusahkan kita juga. Jangan nunggu kena. Ya tetapi Yesus mau menunjukkan ya untuk masing-masing ada tahapannya. Ya sekarang adalah tahun rahmat Tuhan dulu.
Itu kenapa orang buta dicelikan, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara. Dan Injil diberitakan termasuk kepada orang Indonesia, orang Jawa, orang Batak, orang Tionghoa gitu ya. Supaya kita ada kesempatan untuk bertobat, supaya kita bisa ada kesempatan untuk menerima keselamatan, supaya kita dilepaskan dari hari pembalasan Tuhan. Karena jikalau Yesus itu persis seperti yang diinginkan oleh Yohanes Pembaptis, dia langsung datang dan menyatakan hari pembalasan Tuhan, ya kapan atau siapa yang bisa menerima rahmat Tuhan? Ya tidak ada. Ya tidak ada orang Tionghoa di sorga, tidak ada orang Indonesia, orang Batak, orang Madura di sorga. Ya tidak ada. Kalau Yesus pada waktu itu langsung datang dan menyatakan hari pembalasan Tuhan. Termasuk Yohanes Pembaptis pun ya tidak menerima rahmat Tuhan. Karena buktinya dia sendiri juga bisa ragu. Begitu ya. Sehingga di dalam hikmat bijaksana Tuhan, kita melihat Tuhan tidak lupa. Ya, keadilan itu akan dinyatakan. Tetapi ya ada tahun rahmat Tuhan dulu yang harus dinyatakan. Ya, sehingga hari ini kita memang hidup pada tahun rahmat Tuhan. Ya. Itu kenapa saudara tadi yang tidak sungguh-sungguh pun juga tokonya tidak bangkrut. Begitu ya, yang anaknya juga nggak sungguh-sungguh dibawa ke sekolah minggu juga tetap naik kelas gitu ya. Ada anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap kita, tapi jangan lupa, ya jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan karena hari pembalasan itu akan datang. Ya, demikian pula kalau hari ini saudara melihat keadilan kok tetap terjadi, ya karena memang sekarang kesempatan untuk bertobat masih diberikan. Ya, sehingga kita mesti siap, kita juga mesti cerdik. Ya, orang jahat, penipu lah dan seterusnya itu akan tetap ada. Jangan mudah terbujuk, pingin cepat kaya lah dan seterusnya begitu ya. Jangan cepat, jangan naif ya. Jadi orang Kristen itu jangan sinis, tapi ya jangan naif lah. Begitu ya, jangan bodoh sama semua orang gampang percaya kecuali sama Tuhan begitu. Ya sehingga ya kita akan menerima buahnya. Ya karena memang hari ini pembalasan Tuhan belum dinyatakan secara penuh. Tapi kita yang menyia-nyiakan anugerah Tuhan, saudara kita mesti segera bertobat karena tahun pembalasan Tuhan itu akan dinyatakan. Ini yang Yohanes mesti melihat. Ini yang setiap kita yang hari ini mungkin terlalu santai atau mungkin yang sudah kecewa karena melihat ketidakadilan. Ini juga satu kebenaran yang kita harus sadari. Ada satu cerita yang sangat sederhana sih, yang saya dengar dari Stephen Tong, tapi somehow itu menancap sekali di benak saya. Ya. Ada seorang raja di Tiongkok. Itu kan seringkali kadang-kadang raja turun gitu ya melihat keadaan rakyatnya. Sehingga seorang raja kemudian dia ingin melihat keadaan rakyatnya, dia keluar dari istana. Di tengah jalan ya kemudian ada rakyat membawa seorang pencuri kepada dia. Ya karena raja di sini biar pencuri ini langsung dihakimi. Tapi raja itu berkata, karena hari ini saya sedang datang untuk memberikan pemberian yang baik. Anugerah begitu ya, saya tidak mau menghukum orang. Sehingga hari ini pencuri itu dilepaskan. Ya, dia mengatakan kamu lepas, ya sudah. Ya, yang lain yang sudah menangkap karena raja mengatakan lepas, ya lepas. Begitu ya. Kemudian raja itu kembali ke istananya. Tidak lama kemudian, kembali pencuri itu ditangkap. Pencuri yang sama itu nyuri lagi. Begitu ya. Kemudian ditangkap, sekarang dibawa ke raja itu yang duduk di tahtanya untuk mengadili. Wah, pencuri itu merasa, wah ini hopeng ini. Ya, dulu sudah melepaskan saya ini. Ini bengyu ini, hopeng ini ya, konco api ini ya. Sehingga dia merasa tenang. Dia pertama sudah begitu takut, saya akan diadili ini ya. Begitu dia lihat raja itu, dia teringat ketika dia diampuni ya. Haleluya gitu ya. Tapi terus raja itu mengatakan, dulu aku mengampuni kamu. Ya karena memang pada waktu itu aku sedang di dalam perjalanan untuk melihat keadaan rakyatku, melihat apa yang saya bisa berikan kepada mereka. Tapi sekarang saya duduk sebagai hakim, begitu ya. Dan kesalahanmu harus dihukum dan kesalahanmu yang sebelumnya engkau harus tanggung sekarang. Satu cerita yang sangat simpel ya. Tapi somehow bersyukur saya boleh ingat terus cerita itu. Dan kiranya saudara yang hari ini mungkin merasa kok Tuhan itu udah adil ya. Di mana keadilan Tuhan? Sabar. Begitu ya, sabar. Dan itu kenapa perlu melihat. Yohanes perlu melihat. Jangan cuma kita melihat apa yang belum, mesti juga melihat apa yang sudah. Yohanes diajak melihat, tuh, ini kamu lihat apa? Nah ini ya, kadang-kadang kita orang Kristen tidak mau lihat. Ya kita mengadakan PD misi pun saudara tidak banyak yang mau hadir. Sehingga akhirnya saudara melihat apa?
Paling banter ya hamba Tuhan cuma bisa mengatakan ketika engkau mengalami hal yang tidak baik, hitung baik-baik berkatmu yang kamu terima sebelumnya. Ya untung-untung kalau berkat sebelumnya cukup untuk dikurangi yang sekarang. Begitu ya. Tapi kalau wah itu kan sebelumnya, sekarang saya susah, maka kecewa kepada Tuhan. Ya karena kamu tidak lihat apa-apa. Ya yang dihitung ya cuma bisa kebaikan yang kamu terima sendiri. Beda ya. Ya orang pada waktu kita melihat misi, melihat bagaimana Tuhan bekerja. Sehingga pada waktu saudara Satria dari pelayanan misi ya, dia sharing di rapat pengurus, waduh saya nggak tahu berapa kali saya nggak sempat ngitung ya, dia mengatakan saya melihat pelayanan yang betul-betul awalnya hampir nyaris dari tidak ada. Bisa Tuhan bukakan satu jalannya. Bersyukur kita boleh bersama-sama dengan Garam Budaya ya. Yang penginjil Sandi beberapa waktu yang lalu men-sharingkan kepada kita. Mungkin nanti satu hari minta Pak Satria boleh sharing di PD Misi, minta Pak Sandi yang membawakan firman. Hadir. Oh enggak mau. Gitu ya, enggak mau hadir. Ya sudah. Ya akhirnya saudara enggak melihat apa-apa. Ya bahkan kemarin di PD gabungan SKE. Ya kita berdoa untuk SKE begitu ya. Saudara heran. Saya sejak pertama kali gabung Elion, ini kok SKE 900 gak tembus-tembus ya. Sampai akhirnya saya pulang sekolah, berapa muridnya SKE? 900 gak tembus-tembus 1000. Kemudian COVID datang, kapan tembusnya? Justru pada waktu COVID tembus 1000. Sekarang lebih daripada 1000. Begitu ya, lihat gak? Nah hal-hal seperti ini kita gak lihat kok. Ya karena sibuk, ya pokoknya diri sendiri, sehingga akhirnya yang dilihat, kenapa kok tidak adil di mana-mana? Ya karena ketidakadilan diberitakan di mana-mana. Ya saudara baca koran, saudara lihat YouTube, lihat ketidakadilan, tapi perlu usaha lebih untuk bisa melihat ternyata Tuhan masih berkarya, Injil masih boleh dinyatakan, bahkan di tempat-tempat yang sulit perlu 4 jam begitu ya, untuk naik perahu kecil. Ya, untuk tiba di tempat itu, sehingga waktu tiba di tempat itu semua basah dan tidak tahu kemudian mesti ketemu sama siapa. Tuhan buka jalan selangkah demi selangkah. Pada waktu kita melihat pekerjaan Tuhan, ya kita melihat ya Tuhan benar. Ya memang sekarang belum selesai. Ini masih masa anugerah. Itu kenapa keadilan tidak sepenuhnya dinyatakan. Tapi sekali lagi bukan berarti Tuhan ingin bodaulo. Enggak, tapi kabar baik itu disebarkan dan ternyata terus itu disebarkan. Ini yang Yesus mau Yohanes melihat. Dan ini yang Yesus juga mau setiap kita untuk kita boleh melihat bersama-sama. Sehingga dari kisah Yohanes Pembaptis, apa yang kita bisa pelajari ya? Yaitu yang pertama ya, kita mesti mengkoreksi pengharapan kita. Sehingga puji Tuhan kita tidak kecewa, bahkan sekarang bisa kebaktian bersama-sama. Tapi kenapa tidak kecewa ya? Ya karena pengharapan kita sudah benar atau karena pengharapan kita itu rendah. Ya, kalau pengharapan kita rendah, kecewa sih memang enggak, tapi diminta lebih sedikit, repot susah setengah mati itu. Ya karena memang pengharapannya sedikit, saya dikasih sedikit kok minta bayar banyak, ya enggak bisa. Begitu ya, sehingga harapan kita kepada Tuhan itu apa? Sekedar seperti yang lain, ya pokoknya Tuhan kasih saya berkat gitu ya, enggak dikasih, ya pindah lagi kepada yang lain gitu ya, kasih saya penyertaan. Apakah sekedar itu? Karena kalau sekedar itu ya enggak perlu Kristen sih. Ya semua juga sama mestinya ya. Begitu ya, minta Tuhan menyertai saya, istri saya, suami saya, anak saya, orang tua saya gitu ya. Ini tak kasih sesuatu lah Tuhan, tak kasih sesuatu ya. Aku eling kok eling, tapi tolong juga eling saya. Apakah sebatas itu? Ya pengharapan kita kepada Tuhan, apakah sebatas itu? Atau kita mau kembali kepada firman Tuhan? Enggak, Yesus itu Mesias. Bukan cuma sekedar nabi, dia adalah Mesias yang akan menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang mana? Dan yang kedua, contoh yang paling sederhana dari cerita ini, yang saya harap kita jangan lupa ya. Ketika ragu, ya nanya. Begitu ya, satu hal yang kita harus belajar dari Yohanes Pembaptis, jangan cuma lihat ragunya. Begitu ya, tapi ketika dia ragu, satu hal yang kita harus ingat baik-baik, nanya, jangan diputusi sendiri. Begitu ya, Alkitab ini kok aneh, diputusi sendiri, berarti Alkitab itu tidak benar. Ya saudara itu mutusi sendiri namanya. Yesus kok sepertinya gak jawab, wah Yesus berarti gak sungguh-sungguh menyimak. Nah itu namanya saudara mutusi sendiri. Paulus mengatakan waktunya singkat, sampai sekarang Yesus belum datang, Paulus salah. Ya kembali, itu namanya saudara mutusi sendiri. Menurut kamu apa? Menurut kamu apa? Ya terus kita kembali kepada keyakinan masing-masing. Dia tidak usah berharap mempunyai iman yang teguh. Tapi Yohanes Pembaptis memberikan contoh kepada kita, tidak usah sungkan.
nanya. Gitu ya. Bahkan kita seringkali nanya sama hamba Tuhan sungkan. Yohanes nanya sama Tuhan gak sungkan. Ya saking ya karena dia di penjara, tidak bisa nanya langsung, suruh muridnya. Coba dia gak di penjara, ya dia nanya langsung, ya tidak apa-apa. Dan Tuhan tidak pernah takut ditanya. Ya karena segala sesuatu yang Tuhan lakukan bisa dipertanggungjawabkan. Begitu ya, perjawaban yang jujur untuk pertanyaan yang jujur. Ya sehingga Yohanes bertanya, sehingga kalau kita ada keraguan hari ini tanya, jangan diputusi sendiri dan jangan tanya sama yang salah. Begitu ya, jangan tanya sama yang salah. Terus kan bener, ya saya juga ada hamba Tuhan yang mendukung pendapat saya loh. Hamba Tuhannya dari mana, saudara juga tidak tahu lagi. Sehingga kita mesti berani bertanya dan tanyalah kepada orang yang benar. Dan dalam hal ini sebagai implikasi lainnya ya. Tadi pagi saya mengatakan kepada lausur-lausur sekolah minggu, kita juga mesti berusaha menuntut diri supaya kita bisa menjadi orang yang benar untuk ditanya. Dan meskipun hari ini mestinya sudah nggak ada lausur sekolah minggu ya, karena mereka semua sekarang mengajar di bawah. Nah, saudara sebagai orang tua, khususnya suami, imam yang sudah meletakkan tangan di tangan anak untuk mendoakan anak-anak kita, saudara sendiri sudah menuntut diri untuk mengerti dengan benar enggak? Saudara sudah menjadi orang yang benar enggak untuk ditanya sama anak saudara? Ataukah ketika anak saudara tanya kepada saudara, seperti Yohanes Pembaptis nanya, saudara menjawab, "Nak, kamu tahu cerita Yohanes Pembaptis kan? Dia waktu tidak jelas nanyanya sama Tuhan Yesus." Ya sehingga berdoa sana, berdoa gitu ya, tanya sama Yesus. Terus anak saudara gak mendapat jawaban dari Tuhan Yesus. Akhirnya menjadi orang Kristen yang gak sungguh-sungguh. Salahnya siapa? Tuhan Yesus lagi gitu. Kok gak jawab? Ya saudara sebagai papa ya apa? Begitu ya, sudah lama jadi jemaat, ya sudah lama mempelajari firman Tuhan. Setiap kali anak nanya dialihkan ke Tuhan Yesus. Ya mestinya saudara itu menjadi orang yang bisa menjawab dengan benar. Salah siapa kalau anak kita menjadi orang Kristen yang nanggung karena mereka pikir ya percuma lah nanya papa juga tidak bisa jawab. Ya, percuma lah nanya mama malah dimarahi. Pokoknya percaya, begitu ya? Enggak. Tapi hari ini kita belajar apa yang terus beberapa waktu kita ulang-ulang ya. Orang Kristen bukan orang yang menuhankan rasio. Jadi bukan if I cannot understand I don't believe. Bukan begitu. Tapi juga bukan because I already believe I do not need to understand. Juga bukan gitu. Ya, tetapi because I believe therefore I can understand. Karena saya percaya itu kenapa saya mau belajar untuk mengerti. Dan hari ini pun kita melihat ya kebenaran firman Tuhan yang tadi kelihatannya begitu aneh. Yohanes kok aneh? Ya ternyata bukan cuma aneh alasan pertama, alasan kedua. Yesus juga cara jawabnya kok ikut-ikut aneh. Alkitab penuh dengan orang aneh. Ternyata enggak. Ya, ternyata baik Yohanes maupun jawaban Tuhan Yesus itu jawaban yang tetap relevan hingga pada hari ini. Ya, sehingga sejauh mana kita berani berharap, tidak malu bertanya kepada orang yang benar dan kita mesti belajar tetap setia ya. Yohanes ragu tapi dia tidak pernah menyangkal. Ya, seperti Ayub, ya memang ketidakadilan akan menggoncangkan kita, satu dan lain hal itu bisa dimengerti kok. Ayub juga begitu ya, Yohanes juga. Tetapi antara ragu dengan sungguh-sungguh menyangkal ini tidak sama loh. Ya, antara ragu dengan saudara menyangkali Tuhan itu tidak sama. Jadi kalau hari ini saudara ragu, saya bisa mengerti. Coba tadi saya mengatakan, coba cari orang yang saudara bisa tanya. Harap Tuhan mempertemukan saudara dengan orang yang tepat begitu ya. Tapi jangan across the line. Ya, jangan lewati batas. Demikian juga kalau hari ini ada mungkin anak-anak atau remaja yang jadi orang Kristen mungkin ya agak ogah-ogahan begitu ya. Karena mungkin selama ini ya cuma dengar Yesus yang begitu-begitu saja begitu ya. Tetap setia. Ya, belajar untuk mengerti lebih. Jangan meninggalkan Tuhan. Karena antara ragu dengan sungguh-sungguh kecewa dan menyangkal itu perbedaan yang besar. Ya, never across that line. Jangan melintasi garis batas itu. Ya, karena Alkitab itu benar. Cuma memang kadang-kadang kita perlu waktu lebih untuk kita bisa memahami. Sehingga saudara sejauh mana ya kita merefleksikan hari ini ya. Sebesar apa pengharapan kita kepada Tuhan. Dan pernahkah kita kecewa. Ya, kalau enggak itu karena apa begitu ya. Kalau iya itu karena apa. Apakah karena kita merasa melihat ketidakadilan itu terjadi. Begitu ya. Dan kalau itu benar ya biarlah kita boleh menyadari memang ada tahapan. Dan memang harus begitu. Ya karena kalau sekali lagi tidak ada tahapan, kenapa mesti pakai tahapan-tahapan? Ya saudara dan saya tidak ada di surga.
Semua kita kena hari pembalasan Tuhan. Itu kenapa memang mesti ada tahapan. Ya, tetapi tahapan itu akan dijalani. Ya, karena kalau Yesus sudah datang untuk memberitakan tahun anugerah Tuhan, tidak mungkin dia nggak datang untuk memberitakan tahun pembalasan Tuhan. Dua-dua ini pasti akan terjadi. Sehingga kita yang menerima anugerah Tuhan, jangan menyia-nyiakan seperti perampok tadi, hoping kok. Buktinya hari ini tidak apa-apa, toko saya masih tidak apa-apa, anak saya semuanya tidak apa-apa. Jangan menggoda amarah Tuhan, jangan memancing murka Tuhan. Ya, sehingga sejauh mana kita menyadari tahapan di dalam rencana Tuhan dan sejauh mana kita mau melihat bahwa benar-benar kabar baik itu disampaikan. Benar-benar kabar baik disampaikan kepada saudara dan saya, dan benar-benar kabar baik itu terus disampaikan dan biarlah kita juga boleh berbahagian bersama-sama di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Sementara pemusik akan memainkan sebuah lagu, saya ingin kita mengambil waktu sebentar, memikirkan apa yang baru kita dengarkan. Supaya jangan firman Tuhan berlalu begitu saja, tapi sungguh boleh tinggal di dalam hati kita, mencelikan mata kita, menguatkan iman kita, membuat kita jangan menjadi orang Kristen yang naif, membuat kita jangan menjadi orang Kristen yang kecewa kepada Tuhan. Mari sekali kita mengambil waktu untuk mendengarkan kembali firman Tuhan, merenungkan sebentar, dan mengambil doa pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu pribadi lepas pribadi. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau firman-Mu sungguh-sungguh jujur, sehingga bahkan di dalam Alkitab pun kami boleh melihat bahkan orang seperti Yohanes pun ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang memang tidak mudah ini, ya bisa kemudian meragukan Tuhan. Tapi kami sungguh bersyukur untuk kesabaran Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hikmat bijaksana Tuhan, bagaimana cara Tuhan menjawab, bagaimana cara Tuhan menunjukkan kepada Yohanes. Dan biarlah jawaban Tuhan juga boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau seringkali kami mungkin ragu, atau ampunilah kami kalau kami memang tidak ragu karena kami memang tidak pernah sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Ajar kami untuk boleh mempunyai pengharapan yang benar, dan ajar kami juga untuk kami boleh melihat ya apa yang Tuhan sudah kerjakan dan apa yang Tuhan akan kerjakan. Ajar kami juga ya Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, khususnya di tengah-tengah dunia yang belum menjadi surga ini ya Tuhan. Ajar kami untuk berhati-hati, ajar kami untuk mengusahakan iman kami, supaya jangan kami jatuh dan kemudian kami menjadi kecewa. Suara manusia sudah berlalu, kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh terus menguatkan setiap kami, menjadikan kami orang percaya yang sungguh-sungguh ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.